Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Presiden dalam ikhwal kegentingan yang memaksa. Nah, berhubungan dengan hal ini, Presiden telah menetapkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 mengenai organisasi masyarakat. Perubahan ini dengan pertimbangan karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dianggap belum secara komprehensif mengatur mengenai organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal pemberian sanksi yang efektif. Nah, Perpu nomor 2 tahun 2017 ini telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 melalui sidang paripurna dan mulai berlaku sejak 22 November tahun 2017. Karena hal ini banyak terjadi kontroversi antara pihak yang pro dan pihak yang kontra. Pihak yang pro mendukung dirilisnya Perpu ini karena untuk menjaga keutuhan Pancasila. Sementara pihak yang kontra atau menolak dirilisnya Perpu ini menganggap bahwa hal ini merupakan wujud dari kesewenang-wenangan pemerintah. Nah, kami telah menganalisis dan mengidentifikasi tentang permasalahan tersebut yang dibagi menjadi beberapa poin. Lalu, berikut merupakan penjelasan dari poin-poinnya. Yang pertama ada komunikator politik. Untuk komunikator politik dari fenomena Perpu Ormas di media ini terdiri dari dua golongan utama, yaitu ada suprastruktur dan infrastruktur. Untuk suprastruktur itu sendiri ada Fandi Utomo sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Demokrat, serta ada PDIP, PKB, MB3, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Mereka ini adalah 7 fraksi yang menerima adanya Perpu Ormas ini. Sementara ada Yadri Susanto dari anggota DPR RI fraksi PAN, serta ada Partai Gerindra dan PKS. Mereka menolak adanya Perpu Ormas ini. Untuk dari golongan infrastruktur sendiri ada Rizky Gerung sebagai peneliti pengarah Himpunan Pendidikan Demokrasi, serta ada Refli Harun dari pakar hukum tata negara, Selamat Ma'arif dari Ketua Presidium Alumni 212. Mereka ini adalah beberapa perwakilan dari pihak infrastruktur atau masyarakat yang menolak adanya Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 ini. Sekarang kita akan membahas mengenai bentuk komunikasi politik. Bentuk komunikasi politik yang terjadi dalam fenomena Perpu Ormas di media massa ini diantaranya adalah yang pertama, retorika. Retorika dapat diartikan sebagai kegiatan komunikasi massa yang dilakukan di depan publik atau orang banyak. Nah, contoh retorika dilakukan oleh peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Ricky Gerung yang mengemukakan opini atau renungannya terkait Perpu Ormas ini di acara ILC yang disiarkan melalui media massa. Lebih jauh, di acara ILC ini kan juga menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan Perpu Ormas ini. Jadi di dalamnya juga terdapat perdebatan atau diskusi politik. Nah, contoh retorika lain juga dilakukan melalui orasi-orasi dalam aksi menentang pengesahan Perpu Ormas ini. Nah, sebagai perwakilan, salah satu aktornya adalah Ketua Presidium 212, Selamat Ma'arif, yang menyatakan sikapnya di depan media bahwa pihaknya menolak disahkannya Perpu Ormas ini menjadi undang-undang. Selanjutnya adalah lobby politik. Nah, lobby ini dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya secara persuasif, informal, dialogis, dan harmonis atau akrab untuk mempengaruhi dan meraih simpati atau empati, dukungan untuk memenuhi keinginan ataupun tujuan dari pelobi itu sendiri. Nah, proses lobby ini dapat kita lihat pada saat rapat pengesahan Perpu Ormas menjadi undang-undang,
di mana sebelum sidang pengesahan Perpu menjadi undang-undang, sebelumnya telah terjadi diskusi-diskusi dan proses lobby mengenai sikap apa yang akan diambil oleh masing-masing partai, apakah akan menyetujui atau menolak. Nah, proses negosiasi juga dilakukan pada saat sidang berlangsung, di mana menurut keterangan dari media, pihak yang paling banyak memberi interupsi adalah dari pihak yang menolak Perpu, di mana tujuannya adalah sebagai upaya akhir untuk mencapai tujuan mereka, yaitu penolakan pengesahan Perpu menjadi undang-undang. Kemudian, lobby juga dilakukan setelah sidang selesai, yang menurut keterangan dari perwakilan fraksi Demokrat, pihaknya itu telah membuat kesepakatan dengan pihak pemerintah untuk kemudian merevisi undang-undang setelah disahkannya ini. Nah, baru pihak Demokrat akan menyetujui. Dan kemudian hasil kesepakatan itu juga telah dijanjikan dan disuarakan di depan halayak pada sidang tersebut. Mengenai media komunikasi yang digunakan yaitu seperti media sosial layaknya Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, melalui media sosial ini masyarakat menjadi tahu apa saja sebenarnya yang tengah terjadi. Seperti halnya perilisan Perpu nomor 2 tahun 2017 atau disahkannya Perpu nomor 2 tahun 2017 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 mengenai organisasi masyarakat. Nah, masyarakat juga memerlukan adanya keterbukaan dan transparansi dari pemerintah, sehingga melalui media sosial pemerintah dapat menyampaikan apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat secara langsung. Melalui media sosial juga kita memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapat, namun harus tetap diimbangi dengan pengendalian diri agar kebebasan yang kita miliki tidak menyinggung banyak pihak dan merugikan diri kita sendiri. Untuk yang keempat ini ada pesan substansi atau adanya perdebatan di antara para substansi tersebut. Untuk adanya kebijakan Perpu Ormas ini banyak mengundang perdebatan dari berbagai pihak. Sedangkan di dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 ini tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ditegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan tujuan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Adanya perdebatan kebijakan diantaranya ada Rizky Gerung yang pada intinya membahas mengenai label dikeluarkannya Perpu Ormas ini dirasa kurang tepat karena kondisi yang tidak genting, tetapi dipaksakan untuk genting. Rizky Gerung ini menanyakan apa landasan adanya dibentuk Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 ini. Di dalam video kedua ada Partai Demokrat. Partai Demokrat ini menerima dengan kesepakatan saat sidang pengambilan keputusan. Demokrat menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan revisi secara terbatas isi dari Perpu nomor 2 tahun 2017 sebelum nantinya disahkan menjadi undang-undang untuk menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Dan adanya tentang kekhawatiran ini akan terulangnya masa Orde Baru yaitu jika kita dibandingkan dengan Ormas ini itu sama buruknya dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Ormas di zaman Orde Baru yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Hal ini menimbulkan begitu banyak pertentangan di dalamnya. Nah, untuk video yang terakhir dari video ketiga ini berdasarkan
penolakan dari masa HTI dan Presidium Alumni 212, mereka ini menilai jika Perpu Ormas tersebut cacat hukum, cacat mediologis, dan menjadi alat legitimasi untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan pemerintah. Jika DPR tetap menerima dan mengesahkan adanya Perpu Ormas ini, maka Ormas HTI dan Alumni 212 akan tetap melakukan upaya-upaya hukum di Mahkamah Konstitusi agar partai-partai yang mendukung dan menerima Perpu Ormas ini bahwa umat Islam terutama alumni 212 tidak akan pernah memihak partai mereka, atau mereka tidak akan pernah berpihak kepada mereka. Selanjutnya, dampak komunikasi politik. Dampak seperti apa sih yang ditimbulkan dari fenomena Perpu Ormas ini? Nah, ada beberapa. Yang pertama adalah munculnya pro kontra dalam masyarakat. Pihak yang pro atau mendukung Perpu Ormas ini berargumen bahwa Perpu Ormas ini bermanfaat untuk melindungi masyarakat dari ideologi radikal yang mengancam ideologi Pancasila, sehingga masyarakat dapat terhindar dari pergerakan ormas yang memiliki ideologi yang melenceng. Sementara dari pihak yang kontra atau menolak Perpu Ormas ini berargumen bahwa landasan mengeluarkan Perpu ini itu dinilai cacat. Perpu ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan hak berserikat dan berorganisasi serta membahayakan ormas yang sudah ada, di mana mereka dapat menerima tindakan tidak adil dari pembubaran suatu ormas. Nah, kemudian dampak selanjutnya yaitu vokalnya para pakar, ahli, kemudian pengamat, serta pihak-pihak lain dari infrastruktur ini, di mana mereka melakukan komunikasi politik dalam bentuk orasi, retorika yang disiarkan di media massa maupun media sosial, secara langsung maupun tidak langsung dapat membuka mata masyarakat akan agenda politik seperti apa yang tersembunyi dalam sebuah proses pembentukan kebijakan, sehingga masyarakat nantinya dapat menjadi lebih kritis. Dengan begitu, masyarakat juga dapat sadar dan lebih partisipatif atau turut ikut campur dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan bernegara ke depannya. Nah, kemudian dampak selanjutnya yaitu adanya bentuk komunikasi politik seperti lobby politik itu secara tidak langsung dapat menjadi cara untuk melihat kelompok-kelompok kepentingan dan kubu-kubu seperti apa yang terbentuk dari iklim perpolitikan di negara kita. Dalam sebuah kebijakan, tak dapat dipungkiri ada pihak-pihak yang diuntungkan dari lobby-lobby politik ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dukungan supaya tujuan mereka yang memiliki kepentingan ini tercapai. Dirilisnya Perpu nomor 2 tahun 2017 ini memicu banyak permasalahan. Ada pihak-pihak yang pro dan pihak-pihak yang kontra. Permasalahan-permasalahan ini salah satunya berasal dari pasal-pasal yang dianggap cukup menimbulkan masalah, seperti halnya memperbolehkan pembubaran tanpa adanya proses peradilan, yang berarti pemerintah dapat membubarkan ormas secara sepihak yang dirasa bertentangan dengan Pancasila. Nah, pembubaran secara sepihak ini membelenggus kebebasan berserikat dan berkumpul yang dapat menjadi ancaman bagi negara demokrasi. Padahal kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang telah dilindungi dalam konstitusi. Terkait dengan solusi, karena Perpu nomor 2 tahun 2017 ini telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017, maka salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan yaitu dengan melakukan revisi, dengan meninjau ulang hal-hal yang masih menjadi permasalahan hingga kini, dengan merevisinya menjadi lebih baik lagi. Komunikasi politik itu bagaikan nadi dari sistem politik. Nah, melalui fenomena Perpu Ormas ini kita dapat melihat bagaimana
Dalam sebuah pembentukan kebijakan selalu ada pro kontra, gimmick, maupun kepentingan yang turut serta di dalamnya. Kemudian bentuk-bentuk retorika, orasi, diskusi politik, dan bentuk komunikasi politik lain yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tadi di media massa maupun media sosial dapat membantu kita untuk memahami lebih jauh seperti apa politik di negara kita. Sebagai penutup, kita sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam iklim politik dan demokrasi di negara kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang ignorance maupun masa bodoh dengan masa depan di negara kita sendiri. Kita harus kritis menanggapi setiap isu dan fenomena politik yang berkaitan dengan masa depan negara kita.